Dan untuk membahas terkait momok resflasi yang menghantui Indonesia, kini kita akan membahasnya bersama dengan David Sumual, ekonom Bank BCA. Selamat sore, Pak David. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas Bram, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak David, mengamati juga statement yang dinyatakan begitu oleh Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, menyebut bahwa memang dunia sedang mengalami ancaman baru yang bernama resflasi, yaitu ancaman resesi ekonomi dan juga inflasi yang tinggi. Sejauh apa, Pak, menurut Anda juga melihatnya Indonesia mampu terdampak resflasi ini? Dan juga mengamati fenomena lainnya dan kondisi lainnya, sebenarnya Indonesia apakah memang masih memiliki potensi durian runtuh, Pak, dari harga komoditas? Ya baik, ya ini resflasi atau sering juga disebut stagflasi ya, di mana ekonomi stagnan dan di saat yang sama harga-harga masih tinggi sekali ya. Dan ini sudah dirasakan di negara-negara emerging market maupun kita perhatikan terjadi juga di negara maju. Dan kelihatan ini badainya memang belum reda gitu ya, dan ini masih akan berlangsung kelihatannya paling tidak sampai tahun depan ya, paling tidak di paruh pertama ini inflasi masih relatif tinggi karena tingginya ketidakpastian, termasuk juga ketidakpastian geopolitik. Nah, dan di saat yang sama ekonomi dunia itu sebenarnya di beberapa negara mulai pulih kelihatannya, dan ini akan mendorong kenaikan harga-harga juga ya. Contohnya China kelihatannya akan pelan-pelan melonggarkan kebijakan zero COVID-nya, dan ini tentunya akan mendorong permintaan agregat di satunya akan meningkat, dan ini akan mendorong kenaikan harga di satu sisi. Tapi di sisi lain, kenaikan suku bunga di banyak negara, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan juga Eropa, ini mendorong terjadinya perlambatan ekonomi ya. Jadi kita lihat sudah mulai ada indikasi walaupun belum clear betul. Contohnya di Amerika beberapa indikator seperti PMI ya, manufacturing index mereka sudah mulai ada penurunan, dan juga sudah mulai ada gejala pemutusan hubungan kerja ya, terutama di beberapa sektor seperti sektor teknologi. Kita perhatikan di negara-negara maju, bahkan juga di negara berkembang, ini sudah mulai ada rasionalisasi pekerja, dan ini dampak juga akibat dari tadi ya, cukup agresifnya bank sentral mengetatkan likuiditas, sehingga likuiditas ini tidak seberlimpah sebelumnya. Jadi di masa pandemi di tahun 2020-2021 itu kita mengalami disinflasi atau disinflation, di mana pertumbuhan rendah, inflasi juga rendah, bahkan beberapa harga komoditas harganya rendah sekali ya. Contohnya harga minyak tuh di tahun 2020 kan rendah sekali. Nah, ini sekarang mengalami penaikan atau reflasi kembali, meningkat kembali, tapi juga ada risiko stagnasi tadi di beberapa negara, dan bahkan resflasi, ini istilah baru, resflasi, di mana resesi terjadi dan inflasi terjadi juga. Begitu Mas. Oke, Pak David, ini juga mengamati dari kondisi yang ada seperti yang Anda sebutkan tadi terkait masih adanya gejolak ekonomi global baik dari pandemi dan juga ada potensi dampak dari perang Rusia dan juga Ukraina. Anda melihatnya sejauh ini upaya mitigasi yang tentunya perlu dilakukan dari pemerintah maupun Bank Indonesia selaku bank sentral kita dari ancaman resflasi ini seperti apa, Pak David? Ya, ini kita melihat gejolak yang terjadi ini, kita coba barikade ekonomi kita, memberikan pondasi yang kuat ya, agar tidak ada banyak goncangan ya. Tentu ada mungkin angin-angin gitu ya. Mudah-mudahan anginnya sepoi-sepoi gitu ya yang sampai ke Indonesia ya. Tapi yang jelas kita harus siap sedia juga ya, dengan dengan membarikade dengan dengan kebijakan-kebijakan makro maupun juga kebijakan struktural kita, sehingga fundamental ekonomi kita tetap baik. Contohnya inflasi ya, kita harus jaga betul supaya bisa kembali ke inflasi jangka panjang kita ya, yang rata-rata 3-4%. Mudah-mudahan pertengahan tahun depan kita sudah kembali ke arah sana. Lalu juga bagaimana kita mendiversifikasi ekspor kita tentunya, karena kita lihat pengaruh siklikalnya sangat besar, dan ini bisa mengganggu juga ya current account kita. Current account kita tahun ini akan sangat baik, kemungkinan akan surplus sekitar 0,5%, kemarin di 0,5-1% ya, karena kemarin juga di kuartal 3 kuat sekali 1,3% PDB.
Tapi memang daya dorong dari sisi fiskal tahun depan kan akan lebih rendah karena kita coba konservatif, coba kembali prudent sehingga anggaran kita, anggaran belanja kita itu akan kita kembalikan di bawah 3% PDB ya. Jadi kita butuh sumber pertumbuhan lain di luar fiskal seperti ya sektor swasta salah satunya bagaimana kita kembali menggerakkan sektor swasta dengan tentunya memberikan sentimen yang positif ya dari sisi kebijakan dan juga dari sisi suasana yang kondusif ya tahun depan. Ya, apalagi tahun depan kita memiliki election cycle dan ini harus kita jaga betul kondisi iklim bisnis maupun juga consumer confidence masyarakat itu sehingga tidak mengganggu ya daya beli mereka. Kita lihat daya beli sejauh ini masih cukup baik ya. Jadi apalagi juga nanti akan ada penyesuaian dari sisi upah misalnya. Nah ini juga akan membantu daya beli ya masyarakat sehingga diharapkan sektor konsumsi ini masih akan bergerak cukup baik karena sektor konsumsi kan dominan dalam ekonomi kita sekitar 56% PDB ya Mas Bram ya. Oke, baik, menarik. Andai kita mengamati terkait daya beli begitu ya di tengah tingginya ataupun merangkak naiknya suku bunga kita dan juga suku bunga bank sentral di kawasan lainnya, di mana kenaikan suku bunga agresif juga mampu meredam konsumsi masyarakat. Anda melihatnya juga bagaimana Pak David? Seharusnya Bank Indonesia juga mampu mengelola kenaikan suku bunga yang baik agar tentunya mampu juga menahan capital outflow yang terjadi, namun di sisi lain tetap menjaga konsumsi masyarakat di akhir tahun ini dan juga di awal tahun depan. Ya ini penting ya menjaga keseimbangan karena kalau kita terlalu agresif juga ya dampaknya juga kurang baik ke sektor real ya. Kita sudah melihat contohnya misalnya Amerika Serikat karena mereka telat menaikkan suku bunga sebelumnya ya dan menganggap inflasi bukan ancaman. Tapi kita perhatikan sekarang mereka harus agresif menaikkan suku bunga dan dampaknya akan sangat signifikan buat ekonomi mereka dan dari berbagai indikator kelihatannya bisa saja mereka memasuki resesi ya di tahun depan misalnya. Nah banyak negara juga untuk mencegah mata uangnya melemah terlalu dalam ya karena ada spekulatif attack juga kita perhatikan di negara-negara Amerika Latin misalnya Meksiko, Brazil itu menaikkan suku bunga sampai belasan persen. Tapi ini tentunya ongkosnya besar sekali kita perhatikan. Tentunya ini akan berdampak sangat besar terhadap sektor real mereka ya. Jadi kita mungkin harus menjaga keseimbangan di mana sektor real kita jaga betul supaya bisa berjalan tetap stabil ya di satu sisi dan di sisi lain juga kita menjaga attractiveness dari aset rupiah kita karena kalau terlalu pasif misalnya ya tentunya akan mengganggu juga ya stabilitas dari inflasi maupun juga inflasi yang disebabkan imported inflation dan juga stabilitas dari kurs mata uang kita. Oke, baik. Pak David, mengamati juga dari sisi investasi dan juga capital inflow yang terjadi begitu ya, saat ini dana asing kembali masuk ke SBN kita dan mendorong penguatan rupiah. Walaupun memang kalau kita lihat penguatannya juga tidak seberapa, begitu kira-kira menurut Anda sendiri sentimen apa yang menarik masuk dana asing ini meski demikian rupiah juga masih berada di level 15.700 per $1 Amerika Serikat? Ya, sejauh ini saya perhatikan memang trennya ini sangat tergantung kondisi eksternal ya. Saya perhatikan setiap kali ada isu Fed melakukan pivot istilahnya ya, itu ada sentimen positif ke aset-aset di emerging market ya. Sudah beberapa kali ada isu semacam itu di bulan terakhir di 2-3 minggu terakhir ini dan sebelumnya pernah terjadi juga di bulan Juli. Itu selalu kita melihat ada inflow yang masuk. Tapi kita tetap harus waspada ya karena kita perhatikan sejauh ini Fed ini kelihatan masih dari statement-statement anggota FOMC mereka masih cukup agresif ya dan kemungkinan di Desember ini mereka masih akan menaikkan suku bunga patokan mereka. Jadi secara year to date memang asing di surat berharga negara ini masih kecenderungan outflow ya kurang lebih $11 billion. Di beberapa hari terakhir ini mulai ada sentimen positif. Ini juga mungkin dipicu juga oleh angka inflasi yang terakhir ini kita lihat cukup baik ya dan kemungkinan ekspektasi inflasi kita tidak setinggi
estimasi banyakan ekonom sebelumnya ya. Banyak mengatakan bisa di atas 7%, ada yang 6,5-7% dan seterusnya. Kelihatannya ini kemungkinan besar masih kisaran 6% ya maksimum kelihatannya untuk tahun ini kita inflasinya ya. Jadi ini juga memicu munculnya sentimen positif kita lihat di pasar SPN. Demikian juga kita harapkan di pasar modal. Sejauh ini pasar modal kita lihat secara year to date ini inflow-nya positif ya, kurang lebih sekitar 5 billion lah. Nah ini kita harapkan juga dari sisi earning kita perhatikan Indonesia perusahaan-perusahaan yang listed kelihatan masih akan cukup stabil, beberapa sektor bahkan cukup bullish. Ini menjadi sentimen positif buat investor dalam dan luar negeri untuk tetap investasi di pasar modal. Demikian juga di sektor real tentunya kita lihat nih highest record ya untuk FDI, pertumbuhannya lebih dari 60%, demikian juga domestic investment juga tumbuhnya cukup besar, sekitaran 30%. Nah ini kita harapkan berlanjut sampai tahun depan, Mas Bram. Oke, baik. Fundamental ekonomi RI yang masih cukup baik tentunya bisa begitu ya membuat investasi kita juga terlihat menarik di mata investor. Lalu kalau dari sisi perbankan, Pak David, bagaimana Anda melihatnya perbankan mengantisipasi terkait penyaluran kredit tentunya di tengah ancaman resflasi ini? Karena kredit perbankan sebenarnya mampu menjadi motor dalam menopang pertumbuhan ekonomi bangsa. Ya sejauh ini pelan-pelan juga kan dari sisi stimulus ataupun bantalan ya yang diberikan oleh regulator, contohnya dari OJK misalnya ya, sebelumnya kan kita ada bantalan dari sisi kemungkinan peningkatan kredit macet ini bisa kita mitigasi lah lewat beberapa kebijakan. Nah ini kelihatan masih akan berlanjut ya, wacananya kan akan ada masih bantalan untuk beberapa sektor. Nah ini tentunya akan membantu ya proses pemulihan di sektor real dan juga pemulihan kredit yang sempat tadinya melonjak tinggi ya. Ada apa namanya, kita lihat dari sisi performing loan-nya ini kan sedikit mengganggu waktu masa pandemi. Nah ini pelan-pelan sudah mulai pulih ya. Kita lihat, kita berharap ini terus berlanjut. Dan walaupun Bank Sentral menaikkan suku bunga, sejauh ini sebenarnya perbankan ini kebanyakan juga masih berhati-hati dalam menaikkan. Dan walaupun memang ke depan pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian ya dari sisi suku bunga. Tapi kalau melihat data secara empiris ya, kita lihat secara historis, sebenarnya di masa kenaikan suku bunga ini belum akan mengganggu pertumbuhan kredit ya secara agregat ya. Jadi kelihatan kalau lihat dari periode atau cycle sebelumnya, kenaikan suku bunga ini masih belum akan mengganggu pertumbuhan kredit ya. Jadi mungkin perusahaan-perusahaan yang berencana ekspansi, mereka akan segera merealisasikan rencana ekspansi mereka dan tentu membutuhkan kredit. Begitu juga konsumen di tingkatan individu yang mau membeli barang durable goods, termasuk juga misalnya mobil, rumah, dan lain-lain, juga mereka akan segera merealisasikan tentunya. Dan ini akan mendorong pertumbuhan kredit. Jadi mereka melihat trennya meningkat dan ini kesempatan mungkin untuk segera merealisasikan. Ya, jadi kalau lihat data ke belakang, saya pikir saya tidak akan khawatir, terutama sampai semester 1 tahun depan, saya pikir pertumbuhan kredit masih akan cukup baik ya. Namun mungkin kita harus waspada mungkin dampak globalnya ya ke depan, terutama untuk ekspor kita, mungkin beberapa negara akan terpengaruh dari badai ini yang terjadi di eksternal ya. Jadi walaupun ada dampak ke kita, kita harapkan yang terjadi kita hanya mungkin skenario terburuknya hanya melambat sedikit ya daripada posisi pertumbuhan ekonomi di 2022 ini. Oke, baik. Walaupun memang adanya kenaikan suku bunga yang cukup konsisten begitu ya, tapi tentunya Anda katakan tadi belum akan mengganggu pertumbuhan kredit perbankan dan juga bagi perusahaan yang tentunya ingin merealisasikan ekspansi juga masih tentunya berpeluang besar di sana.